kami ini caleg petarung benar, Mas. Jangan dianggap kami sebagai kacung menjual suara, Mas. Nah, dianggap kami jongki, Mas. Malu, kita ini caleg beneran, Mas. Kita taruh demi masyarakat. KPU, suara kita yang mungkin kesehatan kursi kita yang sudah kita raih dengan susah payah mau digantikan oleh orang lain. Nah, ini tentunya secara undang-undang juga tidak masuk, karena kalau di partai itu katanya mengacu ke PP. Nah, PP setengah saya adalah tidak bisa melampaui undang-undang, atau PP tidak bisa untuk menabrak undang-undang. Nah, kaitannya dengan itu, mungkin saya kenalkan dulu teman-teman kita yang ada di sini. Kebetulan tidak dari Klaten aja, dari ujung Pak Sugeng Widodo ini dari Klaten, Hamiwarno, Mbak Ratna Dewanti dari Klaten, Mas Prapto dari Karanganyar, ini Mas Bambang, dan Mbak Tiwi ini dari Karangbawa, Mbak Umi dari Sukarja, Mbak Umi dari Klaten, Mas Mardianto Lempoh dari Mojolakan Sukarjo. Jadi ini kami perjuangan bagaimana kita inginnya partai kami, khususnya partai kami ini benar-benar menegakkan konstitusi. Nah, memang kita berbenturan dengan salah satu aturan yang dimana di aturan itu tidak masuk di ADART partai. Memang sudah disosialisasi, tapi di dalam aturan itu sifatnya adalah gotong royong. Nah, di lapangan ternyata gotong royong itu ya namanya orang politik nggak mungkin saling membantu, otomatis berlomba-lomba dengan sendirinya. Nah, ini menjadi permasalahan di kami antara aturan partai yang hanya dibuat di Jawa Tengah, karena kami kemarin sudah konsultasi ke DPP, ternyata itu hanya Jawa Tengah saja, tidak semuanya. Ada Boyolali, Solo, dan Wonogiri, itu tidak menggunakan sistem Dante. Nah, ini sebenarnya kami tidak masalah, tapi kami di pundak kami ini mengemban tugas rakyat yang milih kami, tidak rela kalau suaranya diberikan oleh orang lain. Itu namanya perampasan hak. Itu yang menjadi permasalahan kenapa kami sekarang ini berjuang meskipun harus berbenturan dengan elit politik. Jadi ini kenapa kita berjuang sampai sekarang ini, ya insya Allah karena ini amanah yang harus kita pegang. Apa artinya kita perjuangan? Kita harus memikirkan yang milih kita, karena masyarakat, kalau kita lihat kalau suara kita di dalam pemilu kemarin tidak masuk ke hasil suara KPU, jadi ya insya Allah kita legowo, masyarakat juga legowo, karena ini di KPU sudah diloloskan, sudah dipaparkan melalui YouTube dan semua warga masyarakat itu tahu. Artinya di rapat pleno itu juga ada SK-nya sudah itu sudah keluar nama-nama kita, suara kita sesuai dengan undang-undang KPU ya. Ini masuk, kenapa mau digantikan orang lain? Nah, ini yang menyebabkan masyarakat gundah. Dan mengharap kami tidak boleh egois, tidak boleh menyerah, harus memperjuangkan apa yang diperjuangkan masyarakat waktu kita pencalekan. Jadi ini gantian kita memperjuangkan masyarakat. Kemarin kita diperjuangkan masyarakat. Itu pembuka dari kami. Nanti ada senior kami Pak Kita sampai ke KPU RI, nyampe di sana ya kurang lebih jam 9. Kami ditanggapi dengan baik oleh KPU RI, bahwa KPU RI juga menceritakan banyak hal terkait pleno KPU dan juga penetapan KPU RI, bahwa di Kabupaten Klaten pleno KPU dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024, kemudian KPU RI menetapkan tanggal 20 Maret 2024. Artinya penetapan KPU RI bukan penetapan sepihak,
itu penetapan skala nasional. Baik di tingkat kabupaten, provinsi, pusat itu sudah diumumkan langsung oleh KPU. Tapi kenapa di KPU kabupaten bahwa itu belum menyatakan mengumumkan penetapan calon terpilih dari partai PDI? Mohon maaf, kami tidak mau menyinggung partai lain ataupun caleg lain karena kami yang hadir di sini caleg PDI semuanya. Bahwa KPU Klaten pada saat itu kami tanyakan belum menetapkan calon terpilih. Kalau kita lihat dan kita baca di media, itu sudah banyak berita bahwa calon-calon terpilih sudah dipaparkan di setiap kabupatennya masing-masing tentunya. Nah, maka dari itu yang menjadi kegelisahan kami bahwa KPU belum menetapkan calon terpilih dan juga ada informasi bahwa calon terpilih yang diumumkan, yang ditetapkan oleh KPU RI besar kemungkinan mau diganti nama. Ini kami belum mengatakan pasti diganti nama, tidak. Besar kemungkinan nama yang tertera di data tersebut mau diganti oleh institusi terkait. Nah itu tambah-tambahin Mas. Kami ini caleg petarung benar Mas. Jangan dianggap kami sebagai kacung menjual suara Mas. Jadi ini kalau buat berita nanti kami mohon yang benar. Jangan dianggap kami jongki Mas. Malu, kita ini caleg beneran Mas. Kita tarung demi masyarakat. Jangan dianggap bahwa kami ketika meroleh suara terbanyak nanti suara cuma dijual, diduitkan ke sana, diduitkan pada siapa. Kami tidak menginginkan seperti itu. Ketika kami mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, tentunya pengen memperjuangkan hak masyarakat kita ataupun pengen memperjuangkan pendukung-pendukung kita di wilayahnya masing-masing. Maka dari itu untuk malam hari ini kami senang ketemu pada teman-teman pers semuanya, biar semuanya nanti bisa clear dan tidak ada dusta di antara kita ataupun bahasa yang menarik lagi, biar tidak ada rasa seutuhan satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suprapto, kalau teman-teman biasanya panggil saya Prap atau Prap Kuting. Kebetulan saya caleg dari PD Perjuangan, Dapil 1, saya dapat nomor urut 7. Teman-teman semuanya, Dapil 1 Karanganyar 1 itu meliputi Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Matese, dan Kecamatan Matedang. Nah, mungkin saya agak berbeda dengan teman-teman, tapi apapun itu kita satu perjuangan. Karena bagaimana teman-teman yang sudah ditetapkan oleh KPU sama dengan saya sudah ditetapkan, tetapi akan dianulir oleh DPC masing-masing. Ini berhubungan dengan SK peraturan DPD PD Perjuangan Jawa Tengah. Sedangkan saya sendiri, saya tidak pernah diajak sosialisasi tentang peraturan DPD PD Perjuangan Jawa Tengah nomor 1 tahun 2023. Saya juga bukan komandante, meskipun saya incumbent. Dapil saya sudah dipindah, saya bukan komandante. Alhamdulillah saya dipindah, masih mendapat kepercayaan dari rakyat. Saya juga terpilih dari 10 kursi yang ada diperebutkan di Dapil 1 Karanganyar 1. Saya dapat nomor urut perolehan suara nomor 4 di partai saya. Kebetulan PD Perjuangan mendapatkan 4 kursi. Kalau di PD Perjuangan bukan hanya di tahun 2024, tetapi di tahun 2014 saya pernah nyalek, tahun 2019 saya nyalek, saya jadi. Semuanya caleg dari PD Perjuangan selalu membuat surat pernyataan pengunduran diri. Tetapi selama ini kalau kami jadi pun surat pengunduran diri ini tidak pernah digunakan sewenang-wenang. Artinya ketika saya sebetulnya jadi, karena saya bukan komandante dan ini saya mau diundurkan oleh DPC dan juga di bawah saya. Jadi ingin menjadikan namanya salah satu yang mendapatkan suara nomor urut 6, padahal dapat 4 kursi, 2 orang diundurkan. Hal ini adalah
menurut saya suatu kesewenang-wenangan. Satu, saya tidak pernah diajak komunikasi dan tidak pernah diajak komunikasi tentang peraturan nomor 1 DPD Jawa Tengah. Tapi saya juga masih fight karena menurut hemat saya 10 caleg dari DPP PDI Perjuangan itu mempunyai hak yang sama. Dan setelah jadi, ini kronologinya sebentar, mundur sidik. Komandanti itu apa, Pak? Komandanti saya nggak tahu karena saya tidak pernah diajak sosialisasi tentang itu. Kemarin di DPP PDI Perjuangan juga saya sampaikan kepada Bapak Komarudin Watubun bahwasannya saya juga tidak pernah diajak bicara tentang ini. Tetapi diajak bicara dan tidak diajak bicara seperti teman-teman yang diajak bicara, itu pun saya kira juga sudah menyalahi undang-undang. Harapan kami karena di PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan kami itu ada SK 25A yang artinya SK ini untuk rekrutmen, penjaringan dan penyaringan. Sehingga peraturan partai kami dari DPP PDI Perjuangan dengan peraturan partai di DPD ini sangat bertolak belakang menurut saya. Karena selama ini kami juga sebagai kader yang mulai dari nol, dari kader biasa, ketua ranting, sekretaris PAC, terus ketua PAC, ini juga tidak pernah merasakan bahwa caleg yang tadi diundurkan. Yang paling menyedihkan menurut saya, KPU Kabupaten Karanganyar dan Bawaslu tidak menanggapi surat pencabutan pengunduran diri saya ini. Oke, itu. Dan kemarin kami bertemu dengan DPP, dalam hal ini Dewan Kehormatan Partai, Bapak Komarudin Watubun, bahwasanya yang pertama memang DPD harus menyelesaikan ini secepat mungkin, dan yang kedua ada karena teman-teman termasuk saya apabila tidak mengindahkan apa yang disampaikan Ketua DPC nanti dianggapnya indisipliner atau bisa dipecat. Pemecatan partai menurut kami dan dijelaskan oleh Bapak Komarudin kemarin bahwa pemecatan ini adalah kewenangan DPP PDI Perjuangan. Dan sebelum dipecat tentunya orang-orang ini harus ada klarifikasi akan dipanggil DPP. Nah, dalam hari ini kami juga sangat menyesalkan apabila DPC dengan seenaknya mempressure atau mengintimidasi dengan kata-kata indisipliner. Saya kira itu teman-teman semuanya. Dari kami kemarin disuruh membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri, bukan surat pengunduran diri ya. Jadi di sini kami luruskan. Di dalam surat tersebut tidak ada kata-kata surat pengunduran diri. Adanya surat pernyataan bersedia mengundurkan diri. Jadi terkait dengan itu kemarin foto saya muncul di Solo.com sama fotonya Mbak Ti. Nah, saya dijadikan Mbak Ti juga agak kaget ketika berita itu muncul bahwa saya dan Mbak Ti mengundurkan diri. Itu versi pemberitaan dari KPU. Dan yang menyerahkan surat pengunduran diri itu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukoharjo. Padahal itu bukan surat pengunduran diri. Perlu kami sampaikan. Jadi isi suratnya adalah surat pernyataan bersedia untuk mengundurkan diri. Itu yang pertama. Terkait dengan itu, memang dari partai berkehendak kami selaku calon terpilih yang diumumkan oleh KPU sebagai pemenang dan kita menjadi calon DPRD itu akan diganti oleh orang lain yang suaranya lebih sedikit bainamnya dari kami. Dan kalau tidak mau mundurkan diri, memang kita diancam mau dipecat. Itu ancaman dari DPD. Dan ketika itu kita sampaikan di DPP kemarin di sidang DPP, mereka tidak mengakui pemecatan itu. Jadi tidak ada kata-kata pecat dari DPD. Padahal mereka berulang kali mengucapkan itu, kalau tidak mau mengundurkan diri kita mau dipecat. Dan akhirnya diklarifikasi. Dan untuk itu perlu kami sampaikan juga masalah aturan komandan.
itu mereka menyampaikan sudah 3 tahun disosialisasikan. Lah kalau 3 tahun itu belum ada peraturan caleg kok, calegnya belum ada kok, belum ada kok. Sosialisasinya kemana? Kan nggak masuk akal. Sosialisasinya ke siapa? Ketika kita jawab begitu, beliau menyampaikan ketika ada rapat DPC kita sampaikan. Lah rapatnya nanti, wong caleg-caleg itu urung direkrut, urung didaftar, nih kok disampaikan seperti itu. Masuk akal enggak ini menurut rekan-rekan? Jadi ketika itu kita berdebat masalah itu, ternyata surat SK Komandante itu baru terbit tanggal 16 Juli 2023. Berarti sosialisasinya setelah surat itu keluar, benar enggak? Nah, itu di tengah-tengah ini sama Pak Komarudin Watubun selaku Badan Kehormatan DPP PDI Perjuangan. Jadi itu terkait dengan itu, dan pemberitaan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugeng. Monggo lah kita menyampaikan berita sesuai keadaan yang ada. Jangan sampai menyampaikan berita yang nanti ada pelintiran-pelintiran di dalam berita tersebut. Karena apa? Itu nanti juga risikonya kepada jenengan. Karena membuat berita bohong atau berita yang tidak benar itu, kalau tidak nanti tuntutannya di dunia ya di akhirat. Kalau tidak jenengan yang nguduh ya anak putune jenengan gitu loh, gitu. Jadi jangan terus aku membuat berita ini gen kondang gitu, gen payu dan lain sebagainya. Mungkin itu jadi mohon nanti rekan-rekan, dan yang terpenting perlu kami sampaikan, kemarin kita hadir bersama-sama di KPU RI dan diberi penjelasan oleh KPU RI dari Pak KPU RI itu Pak Raymond kemarin yang nemuin. Jadi memang dari KPU itu tetap mengumumkan calon terpilih tetap. Ketika itu setelah itu diserahkan ke partai yang mau direkom, yang mau dijadikan DPRD itu siapa? Itu diserahkan ke partai. Dan KPU tidak mempunyai kewenangan dan tidak boleh masuk ke ranah itu, ke ranah partai. Akan tetapi beliau juga menyampaikan kalau KPU daerah itu mengganti tanpa ada koordinasi atau tanpa pemberitahuan kepada jenengan, itu berarti beliau berani berisiko untuk menghadapi hukum. Jadi beliau dari KPU bisa dituntut secara hukum dan itu pidana.